Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil tempat wisata yang kami sudah kembangkan, yang bernama Taman Wisata Air Terjun Pancoraji. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya bernama Alvin Cenanda dengan NPM 2007-10795. Saya Robertus Christopher dengan NPM 2007-10780. Dan saya Willy Krisyansyah dengan NPM 2007-10820. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang informasi tempat wisata, yang menjelaskan hasil observasi dan searching dari pihak kami. Yang kedua adalah fungsi awal pembangunan, menjelaskan fungsi didirikannya Taman Wisata Pancoraji dan masalah yang akan dihadapi. Yang ketiga, menjelaskan sebab dan akibat masalah yang akan dihadapi. Yang keempat, denah dan peta wilayah yang berisikan gambar-gambar objek wisata dan dana wilayah wisata di Taman Wisata Pancoraji. Taman Wisata Pancoraji merupakan wisata yang berada di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas, dan Provinsi Kalimantan Barat. Destinasi wisata utama di sini adalah air terjunnya, yaitu air terjun Pancoraji. Kita bisa merasakan segarnya air terjun ini dengan suasana udara yang sejuk karena daerah ini masih menyatu dengan alam. Untuk berkunjung ke sini disarankan saat musim hujan. Mengapa demikian? Karena ketika musim tersebut kita dapat merasakan air yang cukup deras, sehingga air kolam di daerah sekitar air terjun dapat penuh dan kita dapat berenang di sana. Wisata Pancoraji sendiri dibuka mulai dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Yang pertama ada objek wisata. Objek wisata yang terdapat pada Taman Wisata Pancoraji terdiri dari warung penduduk setempat yang menjual berbagai macam snack dan air mineral. Terus ada toko souvenir yang berisikan berbagai macam souvenir yang berkaitan dengan Pancoraji, baik itu gantungan kunci dan juga anyaman-anyaman. Yang ketiga ada panggung acara yang digunakan untuk acara formal yang bernuansa alam yang ada di Sanggau. Yang keempat ada tempat penjualan tiket yang dipatok harga untuk kendaraan roda 2 yaitu 7.000 dan kendaraan roda 4 12.000. Serta stok tiketnya dapat digunakan untuk membayar parkir saat kita sudah berada di Taman Wisata Pancoraji. Selanjutnya kita akan melihat atraksi wisata yang terdapat di Pancoraji, yaitu yang tujuan utama kita untuk kesini adalah air terjun sendiri, air terjun Pancoraji, yang memiliki 4 tingkatan. Terus ada jembatan pelangi yang berada di air terjun tingkatan pertama, berfungsi untuk menghubungkan jalan menuju bebatuan dekat Pancoraji dan biasa dijadikan untuk spot-spot berfoto. Terus ada Kid Playground, tempat bermain anak-anak. Saat kita sebelum menuju tempat air terjun, kita akan bermain di Kid Playground sebentar saat yang pergi bersama keluarga. Yang keempat ada kebun binatang, tempat-tempat kita bisa untuk melihat binatang-binatang saat kita menuju taman wisata ini. Terus ada Riam Setapang, yang merupakan riam yang digunakan untuk tempat mandi warga sekitar. Keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan yang terdapat pada taman wisata ini sendiri adalah terdapat pendopo yang bisa kita gunakan untuk bersantai ria saat kita sudah sampai di Taman Wisata Pancoraji ini. Terus terdapat kursi, tempat sampah, penunjuk arah, jadi kita tidak perlu takut saat kita pergi ke sini untuk pergi sendiri karena sudah terdapat penunjuk arah di berbagai jalan. Terus ada tempat bilas biasa banyak pengunjung yang untuk membilas kembali badannya saat sudah mandi di taman wisata ini. Terus ada tempat ganti pakaian karena biasa pengunjung yang ramai untuk mengantri di tempat bilas, jadi kami memisahkan antara tempat bilas dan juga tempat ganti pakaian. Terus terdapat tapak jalan serta musola. Kita bisa lihat di sini masalah yang dihadapi adalah jalan yang jelek dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim, terkadang hujan dan panas secara tiba-tiba yang membuat jalan menjadi keropos dan juga banyak kendaraan yang berbobot berat sehingga jalan menjadi berlubang-lubang. Akibatnya jalan akses menuju Pancoraji menjadi jelek dan juga sedikit berbahaya bagi kendaraan beroda 2. Terus di sini bisa kita lihat adalah kebun binatangnya yang sudah sebenarnya tidak hidup lagi dikarenakan biaya dan juga fasilitas yang tidak memadai. Akibatnya sendiri adalah sisa-sisanya ini menjadi sampah dan tidak enak untuk dilihat.
Kita bisa lihat di sini adalah fasilitas-fasilitas yang sudah sedikit rusak dikarenakan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Bahkan di sini bisa kita lihat ada bekas-bekas arang yang digunakan karena manggang atau pagar bakar di sekitaran daerah air Pancuraji, serta mandi juga ada di air terjun sehingga membuat air menjadi berminyak dan juga banyak busa sabun dan sampo. Akibatnya banyak pengunjung yang menjadi tidak enak dan juga dapat merusak ekosistem alam yang berada di sekitar air terjun Pancuraji. Bisa kita lihat di sini adalah denah dan peta Taman Wisata Pancuraji. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robert Christopher. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan wisata Pancuraji. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan rekreasi. Tujuan rekreasi ini tidak lain tidak bukan adalah memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata dari wisata Pancuraji ini. Yang kedua, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi ini kita mengambil acuan wisata air Desa Monggok sebagai acuan dalam segi ekonominya. Jadi wisata air Desa Monggok ini memiliki peningkatan yang sangat pesat dalam segi ekonomi. Yang tadinya masih desa biasa-biasa saja. Kita mengharapkan Taman Wisata Pancuraji ini akan sama dengan wisata air Desa Monggok, yaitu memiliki peningkatan ekonomi yang pesat. Next. Target untuk dicapai. Target yang akan dicapai ada 3, yaitu target ekonomi, lingkungan, dan juga keamanan. Yang pertama adalah target ekonomi. Target ekonomi ini dapat membantu perekonomian daerah. Semakin ramai wisatawan, dapat membuat perputaran ekonomi di daerah tersebut semakin kencang. Yang kedua, target lingkungan. Target lingkungan ini dapat menjadi daya tarik dan ikon bagi daerah sekitarnya. Ikon yang dimaksud di sini adalah ikon agar tahu wisata Desa Pancuraji ini tuh berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Jadi kalau orang mendengar ada wisata Pancuraji, orang ini langsung tahu, oh itu berada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau. Yang ketiga, adanya target keamanan. Target keamanan ini dapat menjadi tempat rekreasi dan tempat berkunjung yang aman dan memiliki reputasi yang baik. Nantinya kita akan menyediakan laman Google untuk para wisatawan melihat reputasi kita yang ada di Google. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Nah, potensi Taman Wisata Pancuraji. Yang pertama adalah mata air Pancuraji, yang kedua kebun binatang, yang ketiga hutan dengan berbagai macam pohon yang tinggi, keempat area bermain untuk anak-anak. Next. Nah, ini adalah area bermain anak-anak yang bisa kita lihat di gambar ini. Yang pertama yang kami tambahkan adalah rumputan yang nantinya berfungsi untuk agar pengunjung yang khususnya anak-anak jika jatuh tidak sakit dan juga menambah kesan yang estetik bagi tempat tersebut. Dan juga kami menambahkan rumah pohon untuk anak-anak. Rumah pohon ini cocok sekali untuk anak-anak yang jika ingin bermain dan juga bisa menjadi tempat spot foto. Yang ketiga yang kami tambahkan adalah jalan setapak yang memiliki warna yang warna-warni sehingga anak-anak bisa belajar tentang warna-warna yang ada. Next. Nah, pada kebun binatang. Yang pertama kami tambahkan adalah tempat yang dimana khusus untuk pengunjung memberi makanan kepada hewan yang sudah disediakan. Yang kedua, kami akan menambahkan tempat yang khusus untuk pengunjung dan hewan untuk berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, kami akan menambahkan seperti pengetahuan tentang hewan, seperti cara dia makan, cara berkembang biak, dan cara dia hidup, dan sebagainya. Next. Next. Nah, yang ketiga adalah spot-spot foto dan tempat rekreasi yang bernuansa hutan. Kita bisa lihat gambar di kanan, kami akan menambahkan tempat untuk bersantai atau berduduk, dan juga bisa menjadi spot foto dan dengan pemandangan pohon-pohon yang tinggi, yang menambahkan kesan estetik. Dan juga kami akan menambahkan gubuk di daratan yang agak tinggi agar pengunjung bisa melihat
keindahan wisata tempat wisata Pancurhaji. Next. Nah, yang terakhir adalah Pujasera. Pujasera ini adalah tempat yang menyediakan makanan atau minuman. Melalui Pujasera ini tersedia makanan dan minuman juga, dan juga kawasan yang cocok sekali bagi pengunjung. Dan juga kami mendesain dengan atap dari kaca, dan kiri kanan juga kami akan menambahkan kaca-kaca agar terhindar dari cuaca yang ekstrim. Next. Nah, selanjutnya Denpasar Pancurhaji 2.0 akan dijelaskan oleh teman saya, Robertus. Ya, saya akan menjelaskan Denpasar Pancurhaji 2.0. Pintu masuk berada di sebelah kiri. Saat masuk di sebelah kiri, kita akan melihat adanya Pujasera dan toko-toko. Di sebelah kanan ada area untuk bersantai dan juga area barbecue untuk bakar-bakar. Setelah melewati persimpangan, di kiri kita akan melihat adanya Education Zoo, dan di kanan kita akan melihat kids playground untuk tempat bermain anak-anak. Setelah melewati itu semua, kita baru akan ke wisata utama dari wisata Pancurhaji, yaitu Pancurhajinya itu sendiri. Next. Peraturan di Pancurhaji 2.0. Di Pancurhaji 2.0 kita menerapkan beberapa peraturan, antara lain adalah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar agar menjaga kehigienisan dari makanan dan minuman di dalam wisata Pancurhaji, serta kita dapat membantu perekonomian dari penyewa Pujasera di wisata Pancurhaji. Yang kedua adalah dilarang memberikan makanan dan minuman kepada hewan. Hal ini guna menjaga kehigienisan asupan kepada para hewan agar menjaga kesehatan dari hewan itu. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan agar menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, dilarang membawa alat bakar sendiri agar menjaga kegunaan dari alat bakar itu tidak merusak daerah. Lalu juga dapat membantu perekonomian dari para penyedia alat sewa bakar-bakar. Yang kelima, dilarang mandi agar air dari air Pancurhaji tidak terkontaminasi oleh sabun dan sampo. Yang terakhir, dilarang merusak fasilitas guna menjaga fasilitas yang ada. Next. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Nah, tempat fasilitas yang sudah kami perwari adalah, yang kita bisa lihat di gambar di kiri ini. Ini adalah tempat area bersantai bagi pengunjung yang ingin menikmati masih nuansa yang masih alami. Dan juga sebelah kanan ini adalah tempat area baku bakar atau barbecue yang sudah disediakan tempat dan alat baku bakar, dan juga menambahkan seperti tempat agar pengunjung bisa bersantai. Next. Nah, kami juga menyediakan berbagai jenis tempat olahan sampah, seperti yang pertama organik, yang kedua anorganik, yang ketiga adalah B3. Dan juga kami menambahkan penerangan, karena jika cuaca mulai malam, cahaya di tempat Pancurhaji ini semakin gelap. Next. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, fasilitas yang ditambah, tersedia tempat area bakar-bakar sendiri. Yang kedua, tersedia tempat sampah yang sudah tergolong ke berbagai jenisnya. Yang ketiga adalah lampu-lampu di sekitar jalan, dan tempat bermain dan area-area bakar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada investor yang ingin membantu mendanai proyek kami, silakan hubungi email di bawah, yaitu bisnispancurhaji.com. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.